Selamat siang saudara-saudari sekalian. Baik, sebelum kita mulai ibadat kita pada siang hari ini, terlebih dahulu saya akan membacakan penanggalan liturgi. Jumat 8 Desember 2023. Hari ini kita memperingati Hari Raya Santa Perawan Maria di Kandung Tanpa Noda. Warna liturgi, warna putih. Bacaan pertama, Kejadian bab 3 ayat 9 sampai dengan 15, dilanjutkan ayat 20. Mazmur tanggapan, Mazmur 98 ayat 1, ayat 2 sampai 3ab, dilanjutkan ayat 3c sampai 4. Bacaan kedua, Efesus bab 1 ayat 3 sampai 6, dilanjutkan ayat 11 sampai 12. Bacaan Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Lagu pembuka Madah Bakti 162, lagu penutup Madah Bakti 542. Marilah kita menyiapkan hati kita dan batin kita untuk mengikuti ibadat pada siang hari ini. Agar cinta Tuhan dan teman, awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, persatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon kurnia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Selamat siang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini, Gereja Katolik dalam penanggalan liturgi memperingati Hari Raya Santa Perawan Maria di Kandung Tanpa Noda. Dalam bacaan pertama nanti, kita akan bersama-sama mendengarkan kisah pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, dan dalam bacaan kedua, dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, kita akan diingatkan bahwa orang yang hidup dalam Kristus, dialah yang akan mendapat bagian yang Tuhan Allah janjikan kepada kita. Dan di dalam Injil nanti, kita akan bersama-sama mendengarkan bagaimana peran Maria sebagai seorang perempuan suci dan kudus dalam menanggapi perkataan malaikat Gabriel tentang keajaiban yang dialaminya. Saudara-saudari terkasih, sadar akan pelanggaran dan kelalaian yang telah kita buat di hadapan Allah, marilah kita mengakui dan menyesali segala dosa-dosa kita, agar kita layak dan pantas mengikuti ibadat penyelamatan ini. Marilah kita hening sejenak. Marilah bersama-sama kita mengucapkan doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita,
mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, kami bersyukur buat rahmat dan cinta kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Hingga pada siang hari ini, kami dapat berkumpul di tempat ini untuk bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami mohon suci kuduskan hati dan pikiran kami, agar sabda-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu akan kami resapi dan berguna bagi hidup kami, dan akan kami jalankan seturut dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Kejadian. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Maka manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau telah berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya yang akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan
menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Di dalam Kristus, Allah telah memilih kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Terpujilah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang kasih-Nya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusannya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh Allah pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria.
Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat siang saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Selamat siang. Pada hari ini Injil yang kita dengarkan ada salah satu ayat yang menarik yang bisa kita ambil, yaitu, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara-saudari terkasih, dalam ayat ini ada dua hal menarik yang bisa kita ambil dan kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah kepercayaan dari Allah kepada Maria. Nah, di sini saudara-saudari terkasih, seperti yang kita ketahui, kita sebagai manusia tentunya memiliki dosa asal. Nah, namun di sini Allah ingin mempercayai kepada manusia, yaitu Maria, untuk menjadikannya sebagai salah satu untuk membentuk janjinya akan kasihnya kepada kita umatnya. Yang kedua, yaitu kesanggupan Maria untuk menerima karunia dari Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ini merupakan bentuk pertimbangan yang dapat menjadikan seseorang untuk berpikir untuk apakah dia tuh bisa menyanggupi atau tidak. Nah, saudara-saudari terkasih, dari dua hal yang menarik ini bisa kita lihat bahwa keselamatan datang dari Yesus yang dilahirkan dari rahim yang mulia, bukan dijadikan. Nah, maksudnya adalah saudara-saudari terkasih, di sini kita bisa merenungkan bahwa Yesus itu hadir di dunia ini bukan dijadikan, tetapi dilahirkan. Artinya adalah ketika Yesus lahir, di situ ada perantara. Nah, perantaranya di situ adalah Maria, yang dimana kita ketahui adalah sosok Maria itu adalah sosok yang sama seperti kita sekarang ini, adalah sosok yang manusia. Namun di sini dikatakan bahwa Maria itu tanpa melahirkan Yesus, tanpa noda. Nah, sehingga hal tersebut dapat memampukan Maria untuk menghadapi pergumulan batin dan iman. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Tuhan, dengan adanya peristiwa Maria mengandung tanpa noda, hubungan suami istri ataupun tanpa dosa, menjadikan itu merupakan hal yang penting bagi kita untuk merenungkan hidup kita akan
sebuah peristiwa yang dialami oleh Maria, yang dimana bisa menjadi Bunda Kristus. Ia hidup tanpa noda. Kita juga sebagai pengikut Kristus tentunya menginginkan hal yang seperti yang dialami oleh Maria. Namun ada cara lain yang bisa kita lakukan, yaitu kita harus terbuka dengan kehadiran Kristus dalam hati kita, dan juga kita bisa mengikuti Kristus dengan cara-cara lain, seperti kita bisa mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan dalam hidup menggereja. Dan juga dengan begitu kita juga dapat menjadikan tempat kediaman bagi Tuhan. Saudara-saudari terkasih, marilah kita belajar untuk menjadi setia dan rendah hati, untuk seperti Maria, agar kita dapat terbuka untuk mampu menyatakan Kristus di tengah-tengah kita dan menjawab tawaran keselamatan dari Allah. Semoga renungan dan Injil pada hari ini dapat memperkuat iman kita akan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya ke dalam hati kita, maka marilah kita bersama-sama mengungkapkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat singkat, aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Dia akan datang menguji orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Karena besar cinta kasih Allah bagi kita umat manusia, maka marilah kita menyampaikan segala wujud doa dan permohonan kita kepadanya. Bagi mahasiswa, ya Bapa, kami mohon berkatilah mahasiswa-mahasiswi yang ada di Stakat Negeri Pontianak. Lancarkanlah proses yang sedang kami jalani agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, ya Bapa, berkatilah kedua orang tua kami. Kiranya Engkau selalu melimpahkan kebahagiaan dan rezeki yang cukup bagi kedua orang tua kami, serta berikanlah umur yang panjang bagi mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para dosen, ya Bapa, berkatilah para dosen kami, agar mereka senantiasa menjalankan tugas mereka dengan baik dalam mendidik kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja, agar mereka senantiasa menjalankan tugas perutusan mereka untuk melayani kami, umat-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan intensi doa kita kepada Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, demikianlah segala bentuk doa dan permohonan yang telah kami sampaikan kepadamu. Semoga Engkau berkenan mendengarkan segala doa dan permohonan kami, putra-putrimu yang berdosa ini. Semua ini dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami,
yang hidup dan berkuasa dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita satukan segala bentuk doa dan permohonan kita dengan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudi mendatangi kami dalam diri Yesus Kristus Putramu, duta cinta kasih-Mu kepada kami. Kami berterima kasih kepadamu atas penyertaan dan lawatan-Mu kepada kami anak-anak-Mu dalam mengikuti perayaan Sabda pada hari ini. Biarlah sabda dan kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama menjadi berkat dan pedoman bagi hidup kami untuk selanjutnya. Kami serahkan aktivitas pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan pada hari ini dapat menjadi persembahan yang baik bagi Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Agustinus, Doakanlah kami. Santa Sisilia, Doakanlah kami. Santa Maria, Doakanlah kami. semua santo-santa pelindung kami umat manusia, Doakanlah kami. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. semoga kita sekalian, keluarga kita, serta orang-orang yang kita doakan pada saat ini, senantiasa dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian ibadat sabda pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terpujilah Engkau di sepanjang masa. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di